Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Jumat 12 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-19. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, urusan perkawinan, Gereja Katolik sangat tegas dalam hal soal perceraian dan membangun hubungan keluarga Kristiani sebagai satu kesatuan rekan kerja Allah untuk melanjutkan karya penciptaan. Perceraian adalah hal yang sangat dilarang dalam ajaran Gereja Katolik, bukan tanpa sebuah landasan dasar, melainkan atas dasar Alkitabiah. Penegasan soal perceraian sudah jelas dilarang oleh Yesus sendiri. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Jelas bahwa Allah pada rencana awal penciptaannya menghendaki agar manusia hanya memiliki satu suami atau satu istri. Gereja sendiri memiliki aturan dengan berlandaskan kitab suci yang melarang keras soal perceraian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menjawab orang-orang Farisi itu yang hendak mencobainya tentang perceraian.
tujuan awal orang Farisi itu adalah ingin mencoba Yesus dengan melontarkan pertanyaan soal perceraian, di mana dalam Perjanjian Lama Musa sendiri tidak melarang mereka untuk menceraikan pasangan hidup mereka. Namun, apa kata dan jawaban Yesus atas pertanyaan mereka itu, yakni bahwa Musa melakukan itu karena ketegaran hati bangsa Israel. Mereka mencoba Yesus dengan mengandalkan izin Musa untuk bisa menceraikan pasangannya. Namun hal itu tentu ada pendasarannya, yang mana bangsa pilihan Allah itu serakah dan congkak hatinya saat itu. Tuhan Yesus sendiri melawan dan melarang keras setiap perceraian dari pihak istri maupun dari pihak suami, juga apabila ada perzinahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa kesatuan perkawinan antara suami dan istri tidak terceraikan. Nah, inilah pengajaran yang dipegang oleh Gereja Katolik sampai dengan hari ini, yaitu bahwa jika perkawinan yang dilakukan itu sah, dalam artian tidak ada cacat konsensus, tidak ada halangan pernikahan, dan perkawinan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan kanonik, maka jika suatu saat kedua pihak memutuskan untuk berpisah, mereka tidak dapat menikah lagi. Jadi, sebagai keluarga Kristiani, kita harus bisa dan mampu menjaga serta mempertahankan sumpah pernikahan kudus agar kita dijauhkan dari perceraian. Marilah berdoa. Ya Yesus, orang-orang Farisi sering datang kepadamu bukan untuk mendengarkan ajaran-Mu. Hati mereka penuh keculasan dan dengki. Jauhkanlah kami dari rasa iri dan dengki, ya Tuhan, agar kami dapat menebarkan rasa damai dan sukacita. Kami ingin menjadi murid-Mu yang sejati, pembawa rasa damai dan kegembiraan dimanapun kami berada. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.